Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera. Semoga pada hari ini kita selalu diberi suatu kemudahan, suatu keberkahan, hingga akhirnya kita akan mendapatkan nikmah, insya Allah. Yang jelas tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, meyakini ke dalam hati bahwa semua nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan MPLS dalam bentuk daring dalam jaringan. Semoga kalian selalu sehat selalu. Tentunya saya berharap kalian bisa menjaga diri, memahami apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini. Tentunya semua itu akan kembali ke diri kita masing-masing, ya. Oke. Kemudian setelah salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berharap akan syafaatnya kelak insya Allah. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya selaku wali kelas akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di luar jaringan, daring ya, dalam jaringan, dimana yang sudah kita pahami bahwa kondisi saat ini sedang merebaknya wabah virus, adanya pandemi virus corona. Tentunya pemerintah sudah memberikan suatu aturan main dalam kegiatan-kegiatan, baik kegiatan bermuamalah, kegiatan-kegiatan berilmu, kegiatan-kegiatan dalam bekerja, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Ya tentunya kita sebagai warga yang baik, sebagai insan yang beriman, tentunya kita mengikuti anjuran pemerintah tentang hal ini. Tentunya wabah ini tidak memberikan sesuatu atau suatu alasan bagi kita untuk melemahkan diri kita, lemah dari beraktivitas, mungkin lemah dari kegiatan berilmu mamanya, atau hal-hal lain yang akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tentunya kita harus tertantang untuk berkreatif, untuk mencari satu cara, meskipun kondisi keadaan susah, sulit, mestinya kita bisa mensiasati agar aktivitas atau apapun yang akan kita lakukan bisa terlaksana, tentunya dengan kondisi aman, dengan memperhatikan protokol, semua hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Justru dengan adanya pandemi ini, kita sebagai seorang yang beriman tentunya harus meyakini bahwa Allah memberikan sesuatu itu untuk diambil pelajaran. Ada hikmahnya di balik kejadian musibah dan kesusahan yang kita alami. Maka inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi dua kali. Ulama menyampaikan satu kali satu musibah itu akan dibalas dengan dua
kemudahan, dua hikmah. Ya. Makanya kita mencoba merubah mindset kita, pikiran kita, bahwa wabah ini tidak semata-mata sebagai musibah, tapi juga kita jadikan sebagai cara kita untuk mensyukuri karunia. Apa? Ya berupa akal pikiran, sehingga kita bisa berpikir untuk mencari solusi. Dan percayalah, nanti akan ada hikmahnya. Ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam kegiatan pembelajaran ataupun mungkin aktivitas lain dalam bekerja mamanya, kegiatan-kegiatan dilakukan dengan dua cara secara umum, yaitu daring dan luring. Daring itu adalah pendekkan dari dalam jaringan, artinya kegiatan-kegiatan dilakukan secara online dengan menggunakan media informasi, yaitu internet, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan itu tentunya membutuhkan satu sistem yang terintegrasi, yaitu jaringan internet. Dan nyatanya kita sudah menjalin itu semua. Ya, kita mau belanja itu sudah pakai daring, jadi belanja online, entah pakai beberapa aplikasi, atau mungkin lewat PC, atau mungkin pakai laptop. Ya. Kita bisa buka situs kayak seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Bibli, dan lain sebagainya. Nggak cuman berbelanja, kadang memesan sesuatu, atau mungkin kita mau diantar, ini sudah pakai aplikasi dalam jaringan Gojek, GoFood. Jadi ternyata ini memberikan suatu dampak bagi orang yang mau berpikir, yaitu dampak yang positif tentunya. Bahkan mungkin satu waktu profesi dokter itu tidak menangani masalah yang kaitannya dengan pengobatan. Mungkin dokter itu tugasnya cuma meneliti aja, mencari, merumuskan obat. Karena apa, kadang kita bisa survei, kita bisa browsing, kita sakit apa, kira-kira indikasinya kayak apa, obatnya kira-kira apa ya. Mungkin dengan mengidentifikasi diri sendiri, kemudian kita mencari informasi lewat internet, atau mungkin bahkan ada aplikasinya, bahkan mungkin bisa men-scan, namanya scan tubuh kita, akhirnya nanti muncul indikasi, gejala, dan nanti akan muncul pula solusi, itu obatnya apa gitu ya. Nanti kita beli buat itu, mungkin seperti itu. Dan semuanya serba sosial. Bahkan beraktivitas pun, mungkin kau pernah berantem, berkelahi, itu pun juga pakai sosial media, lewat jaringan. Ada pasang status, terus kau nggak suka dan kau balas lewat itu, itu juga sosial media sangat berperan. Jadi sekarang eksistensi diri itu terletak pada sosial media. Mulutmu sudah berpindah ke tangan, kau nulis. Jadi kita bisa melihat bagaimana kalian tuh lewat tulisanmu, lewat konten-konten di sosial media, entah Instagram, entah Facebook, entah apapun ya. Oke, jadi sekarang aktivitasnya sudah eranya 4.0, 4.0, yaitu sudah menggunakan jaringan. Ya, eranya pernah dengar ya, era 4.0. Eranya sudah pakai jaringan. Bahkan sekarang kita pun nggak pernah punya uang cash di dompet, karena sudah berwujud digital. Kau simpen di bank, nanti diganti dengan kartu. Kamu mau belanja apa, pakai kartu, cukup gesek. Jadi nggak pernah pegang uang untuk transaksi. Kadang betul
Mungkin orang tuamu dapat gaji, tapi nggak pernah pegang uang. Kalau mau berbelanja ya cukup tinggal transfer, cukup tinggal gesek, cukup tinggal scan dan seterusnya, gitu ya. Itu daring ya, dalam jaringan. Nah sekarang luring di sini adalah pembelajaran yang kita lakukan secara langsung tatap muka. Luring itu luar jaringan atau offline. Jadi kita ketemu, saya ngomong, ya kamu menyimak, mendengarkan. Nah itu namanya kegiatan offline. Berbelanja langsung ke pasar, kalau membayar langsung pakai uang kontan, cash. Nah, itu adalah luring. Ini ibaratnya seperti itu. Kalau mau manggil ya kamu harus ngetem dulu, manggil Gojek namanya, atau memanggil becak, memanggil ojek gitu kan. Nah, kamu harus nyari dulu, nggak pakai aplikasi gitu. Oke. Nanti untuk kegiatan daring mungkin tiap bapak ibu guru punya teknik yang berbeda. Ada yang menggunakan paket belajar mandiri, nge-share tutorial dalam bentuk e-book, entah PDF ya, entah PowerPoint, terus kamu pelajari sendiri. Jadi seperti itu. Atau mungkin menggunakan audiovisual, atau cuma visual saja. Kalau visual saja ya susah, mungkin harus ada audionya, ada penjelasannya. Oke, ya seperti yang kita lakukan ini. Kita gunakan aplikasi sosial media, pakai YouTube, dan tentunya kegiatan ini memerlukan perangkat, yaitu menggunakan handphone. Ya terserah nanti kalian mau pakai handphonenya bagaimana, mau pinjam, mau punya. Jadi memang ya tidak harus punya sih, tapi harus pakai. Lah untuk handphone tetap dibutuhkan pulsa, kuota gitu ya. Dan itulah ya pengorbanan kita. Tapi percayalah, kita sebagai seorang beriman, apapun yang kita korbankan untuk belajar ya, untuk beribadah, itu akan memberikan nilai amaliyah ibadah. Jadi kamu beli kuota untuk belajar, itu luar biasa. Itu justru nanti adalah uangmu sebenarnya di akhirat. Sedangkan uangmu buat jajan yang nggak ada nilai amalnya, itu habis sia-sia, paling dikeluarkan lewat lewat toilet itu ya. Jadi percayalah, kamu nggak usah khawatir nanti uang itu akan dikonversi menjadi amaliyah untuk kehidupanmu akhirat. Sama seperti orang tuamu itu menyekolahkanmu dengan membiayai, itu tiap rupiah itu akan dihitung, bahkan dilipat gandakan kali 10, kali 70, kali 100, kali 700, bertingkat-tingkat. Maka kita sebagai seorang beriman meyakini bismillah, sehingga pengorbanan kita itu memberikan nilai ibadah ya. Oke. Oke, saya akan mencoba menggunakan daring lewat aplikasi yang namanya Google Form yang selama ini saya pakai ya, baik untuk kegiatan pembelajaran maupun kegiatan evaluasi atau ulangan. Nah di sini cukup simpel sebenarnya. Kamu buka link yang saya bagi saat jam kegiatan belajar, kemudian kamu lakukan presensi, jadi absen dulu, mungkin di situ ada nomor urut absen maksudnya, kemudian ada kelas, ada nama. Nanti saya harapkan namanya tinggal klik saja, jadi kamu nggak usah nulis nama. Kemudian nanti biasanya masuk bagian berikutnya, klik next di bawah. Nah baru kamu nanti akan tonton. Nah pada kegiatan itu pun juga saya sampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar kegiatan pembelajaran. Nah,
Biasanya habis itu nanti ada video yang kau harus tonton dan nanti kamu refleksikan, kau simbolkan. Ditulis langsung di situ boleh, ya memang ada seperti itu. Atau mungkin model hasil pembuktiannya kamu harus kirim. Artinya begini, kamu tonton YouTube itu, kemudian kau ringkas, kau catat di buku tulis. Jadi itu harus ada buku tulis. Terus nanti hasilnya difoto, diupload sebagai kegiatan pembelajaran hari itu. Ya, nanti untuk jam PAI ya, karena saya nggak punya PAI, kita akan gunakan sekali aja ya seminggu ya. Jadi 3 jam pelajaran bisa dibagi jadi 2 sesi. Ya, nanti akan saya jadikan satu aja, 1 kali pertemuan. Jadi 1 pertemuan 1 jamnya itu saya kosongkan. Silakan kamu mau ngapain. Ya, oke. Jadi nanti kamu bisa ngelihat ya bagaimana untuk penggunaan aplikasi Google Form. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, dan nanti pada sesi berikutnya, sesi yang lain, saya akan tampilkan pula aplikasi Google Classroom. Nah, itu mungkin banyak bapak ibu guru yang pakai itu. Nanti saya akan tampilkan ya di video selanjutnya. Silakan. Oh ya, kasih komen di bawah loh. Silakan. Bisa subscribe, bisa like, bahkan di share, silakan. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang dirangkum oleh Tawaf TV. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing.